Akhir pekan nanti ibadah puasa kita di siang hari akan ditemani oleh balapan F1 yang memasuki ronde ketiga yang berlangsung di Australia. Balapan yang akan bergulir di sirkuit Albert Park ini akan jadi race ke-36 yang diadakan di negeri kanguru tersebut. Selain Albert Park di Melbourne, 11 balapan diantaranya pernah diadakan di sirkuit jalanan Adelaide yang menjadi saksi Alain Prost dan Michael Schumacher mengunci gelar juara dunia mereka. Seperti biasa, sebelum balapan dimulai, kami akan memberikan kalian beberapa topik menarik sebagai preview GP Australia pekan ini. Apa saja, simak videonya sampai habis. Jujur saja, di titik ini kami merasa jika posisi 1 dan 2 sudah diboking oleh Red Bull. Performa mereka terlalu superior, apalagi di Australia nanti sirkuitnya dipenuhi dengan tikungan dan akan mengakomodasi kemampuan dari mobil RB19. Apalagi sirkuit Albert Park memiliki 4 buah zona DRS yang sudah pasti memanjakan Red Bull saat kualifikasi. Jadi kalau semua berjalan normal, maka Red Bull sudah seharusnya mendominasi sepanjang akhir pekan. Tapi apa yang terjadi di GP Arab Saudi kemarin, setidaknya memberikan kita secercah harapan mengenai drama-drama yang bisa terjadi ke depannya. Sergio Perez membuktikan jika ia bisa memberi perlawanan kepada Max Verstappen dengan kecepatan yang ia tunjukkan di Jeddah. Meskipun Verstappen tidak bisa dipungkiri tidak tampil maksimal karena terpaksa merawat mobilnya yang sebelumnya mengalami masalah gardan, tapi penampilan Perez di Arab Saudi bisa memberinya momentum untuk bisa kembali mengalahkan rekan setimnya tersebut di Australia. Karakter mobil RB19 yang sengaja dibuat untuk bisa menyesuaikan gaya balap kedua pembalapnya, membuat Checo tidak terlalu terpaut jauh dari Verstappen dalam 2 balapan pertama musim ini. Max Verstappen tetaplah favorit juara, tapi jika Perez bisa mengulangi performa yang ia tampilkan di Arab Saudi, setidaknya ini bisa jadi hiburan bagi penonton, walaupun mungkin tidak akan berlangsung lama. Satu hal yang jadi perhatian adalah ada rumor yang mengatakan jika Red Bull tidak akan melaju full power di Australia pekan ini, mengingat problem yang mereka alami di Arab Saudi. Verstappen alami problem gardan di kualifikasi, yang kemudian sempat membuatnya ketar-ketir karena gejala yang sama muncul di fase akhir balapan. Mobil RB19 setidaknya menunjukkan satu kelemahan, yaitu masalah reliabilitas komponen yang sepertinya tidak kuat membendung kecepatan mobilnya yang superior. Jadi cukup logis jika Red Bull memilih menurunkan sedikit powernya untuk menghindari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Toh apalagi jika melihat keunggulan mereka yang jauh dibanding rival-rivalnya, Red Bull masih punya margin yang besar untuk dimainkan dan tetap mendominasi balapan. Oke, lupakan soal Red Bull yang jelas-jelas bakal menang nanti. Sekarang kita bahas soal tim-tim yang ada di bawahnya. Dengan performanya yang kacau di Arab Saudi, Ferrari sepertinya bukanlah favorit lagi jika kita melihat karakteristik sirkuit Albert Park. Trek yang banyak tikungan seperti ini adalah kelemahan Ferrari, dan degradasi ban akan jadi penghambat terbesar mereka. Di kualifikasi mungkin Ferrari masih oke, dan menjadi tim kedua tercepat di grid. Tapi saat balapan kami tidak yakin Ferrari bisa tembus 3 besar atau bahkan mereka bisa saja kalah dari Mercedes. Aston Martin di tangan Fernando Alonso jauh lebih meyakinkan untuk bisa kembali tempati podium ketiga. Manajemen ban yang bagus sudah menjadi nilai plus bagi Aston Martin, dan membuat mereka selangkah lebih maju dalam hal strategi. Tetapi GP Australia jika berjalan normal akan jadi pembuktian bagi Aston Martin. Pada 2 balapan pembuka, Alonso berhasil meraih podium karena kondisi-kondisi tertentu yang terjadi ketika balapan. Di Bahrain, Charles Leclerc alami DNF dan memberikan Alonso jalan untuk kunci podium perdananya di tim. Lalu di Arab Saudi, Leclerc start dari belakang karena penalti dan membuat Alonso lebih mudah untuk mendapat podium. Di Australia, kita akan lihat sebagus apa Aston Martin jika disuruh berduel langsung dengan Ferrari, terutama ketika balapan. Tentu, dengan asumsi Ferrari tidak bertingkah aneh bin ajaib atau mendapat momen-momen apes lainnya. Lalu bagaimana dengan Mercedes? Mercedes sebenarnya sudah nampak menemukan ritmenya pada balapan di Arab Saudi kemarin. Mereka bisa mengungguli kecepatan Ferrari saat balapan dan menjadi tim ketiga tercepat. PR mereka masih di seputar eksperimen settingan mobil yang terkadang tidak konsisten antara satu sirkuit dengan sirkuit lainnya. Setup mobil yang dipakai George Russell belum tentu bisa bekerja di Australia, dan itu mengharuskan tim untuk mencoba bereksperimen lagi kepada kedua pembalapnya. Namun setidaknya Mercedes sudah tahu jika performa W14 masih bisa dioptimalkan dan mereka bisa bersaing untuk top 3. Di papan tengah, Alpine sepertinya akan kembali menguasai area ini, mengingat gap mereka cukup jauh ketimbang tim-tim papan tengah lainnya.
Musim lalu Alpine sangat kompetitif di Australia, di mana Fernando Alonso nyaris saja mengunci grid terdepan di sesi Q3, andai saja tidak alami insiden. McLaren mungkin akan jadi pesaing terdekat bagi Alpine. Sekali lagi, meski mobil MCL60 cukup problematik, tapi mereka punya potensi yang bagus, dan Oscar Piastri membuktikannya dengan tembus ke sesi Q3 di Arab Saudi. Hanya persoalan keberuntungan saja yang belum berpihak kepada McLaren sejauh ini. Di Bahrain, Norris dan Piastri alami masalah reliabilitas, lalu di Jeddah balapan mereka berdua sudah kacau sejak start karena kerusakan sayap depan. McLaren juga punya nilai plus dengan Oscar Piastri yang bakal lakoni balapan kandangnya di Australia. Meski kemungkinan besar ia tidak akan mendapat dukungan sebesar Daniel Ricciardo dulu, paling tidak tampil di hadapan publik sendiri bisa menjadi motivasi tambahan bagi dirinya dan tim. Williams dan Haas akan jadi tim kuda hitam untuk mengancam setiap jatah poin yang tersisa serta tersedia pada balapan nanti. Kita tentu ingat dengan strategi ugal-ugalan Alex Albon yang memakai ban hard sejak start selama 57 lap dan baru lakukan pit stop di lap terakhir untuk memastikan 1 poin berharga. Tidak bisa dipungkiri Williams sejauh ini nampak cukup kompetitif, terutama ketika balapan. Haas menunjukkan potensi yang cukup oke di tikungan cepat dan performa mereka di Jeddah bisa jadi patokan. Seperti apa pendekatan yang harus mereka lakukan untuk bisa kembali meraih poin. Untuk info cuaca, kemungkinan hujan akan turun di sesi latihan bebas hari Jumat, dan untuk kualifikasi serta balapan akan berlangsung di dalam kondisi cerah berawan. Jadi, seperti apa prediksi kalian untuk GP Australia nanti? Karena posisi 1 dan 2 sudah di booking Red Bull, jadi ya tebak saja siapa yang akan menghuni podium ketiga dan seterusnya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.